Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika kelas 3, tema 5, subtema 2. Apa yang akan kita pelajari ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Ibu berharap anak-anak sudah menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan materi hari ini. Selamat menikmati. Perhatikan cerita berikut. Hari ini, Benny mendapat satu buah apel dari ibunya. Benny ingin membagi apel tersebut menjadi dua bagian sama besar. Setiap potongan apel bernilai 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Anak-anak dapat melihat pada layar HP atau layar laptopnya, di mana 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Hal ini adalah dasar yang harus kita ketahui dalam pembelajaran mengenal pecahan. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang membandingkan pecahan dengan pembilang sama. Jadi, hal yang harus kita ketahui adalah tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Yang dimana tanda lebih besar tandanya terbuka dan yang lebih kecil tandanya tertutup. Coba perhatikan cerita berikut. Lani mempunyai 2 kotak kue, yaitu kue vanila dan kue coklat. Kue tersebut diletakkan di atas piring. Kue vanila dipotong menjadi 2 bagian dan kue coklat dipotong menjadi 3 bagian. Nah, jika kita bahas dalam bentuk gambar, begini penjelasannya. 1 kotak kue vanila dibagi menjadi 2 bagian dan 1 kotak kue coklat dibagi menjadi 3 bagian. Yang dimana masing-masing bagian pada kue vanila bernilai 1/2 dan masing-masing bagian dari kue coklat bernilai 1/3. Nah, kita mau membandingkan antara kue vanila dan kue coklat, di mana kue vanila bernilai 1/2 dan kue coklat bernilai 1/3. Dari gambar kita dapat melihat bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3. Lambangnya seperti ini. Jadi, dapat dibaca bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kotak dibagi menjadi 3 bagian sama besar, di mana masing-masing bagian bernilai 1/3. Sebuah kotak dibagi menjadi 4 bagian sama besar, masing-masing bernilai 1/4. Nah, potongan 1/3 dan potongan 1/4. Kita dapat melihat bahwa potongan 1/3 itu lebih besar dari potongan 1/4. Jadi dapat dibaca 1/3 lebih besar dari 1/4. Nah, perhatikan kembali gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini dibaca 2/4. Gambar ini dibaca 2/3. Dari gambar kita dapat melihat bahwa 2/4 ini dan 2/3 ini akan kita bandingkan.
Nah, dari gambar kita melihat bahwa 2/3 ini lebih besar dari 2/4. Nah, tapi kita membacanya dari depan ya. Jadi 2/4 itu lebih kecil dari 2/3. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar ini dibaca 3/4. Sedangkan gambar ini dibaca 3/6. Nah, akhirnya kita dapat melihat nilai 3/4 dan nilai 3/6. Kita melihat bahwa 3/4 gambarnya lebih besar dari 3/6. Jadi lambang yang dapat kita buat lambang seperti ini. Dibaca 3/4 lebih besar dari 3/6. Nah, dari penjelasan cerita dan gambar-gambar yang telah kita buat, kita dapat melihat bahwa pada pecahan nomor 1 pembilangnya sama. Begitu juga dengan pecahan nomor 2, 3, dan 4. Yang pertama kita simpulkan bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/3. 2, 1/3 lebih besar dari 1/4. 3, 2/4 lebih kecil dari 2/3. 4, 3/4 lebih besar dari 3/6. Nah, melalui penjelasan tadi, ada tips yang harus kita ketahui untuk membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Di mana jika pembilang sama, kita cukup melihat penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka nilai pecahannya semakin kecil. Dan jika penyebutnya semakin kecil, maka nilai pecahannya semakin besar. Kita perhatikan kembali contoh soal melalui cerita berikut ini. Yang pertama, ibu membeli 1/3 bagian kayu untuk dijadikan kursi. Ayah juga membeli 1/6 bagian kayu. Siapa yang membeli bagian kayu yang lebih besar? Nah, dari soal ini kita dapat membuat kalimat matematika yaitu 1/3 lebih besar dari 1/6. Yang ditanyakan adalah siapa yang membeli bagian kayu yang lebih besar, yaitu berarti bagian dari 1/3, yaitu bagian kayu yang dimiliki oleh ibu. Yang kedua, Siti membawa 1/6 bagian melon. Lani membawa 1/8 bagian melon. Siapa yang membeli bagian melon yang lebih kecil? Nah, kita dapat menuliskan bahwa 1/6 lebih besar dari 1/8. Yang ditanyakan adalah siapa yang membeli bagian melon yang lebih kecil? Berarti yang lebih kecil adalah 1/8. Jadi bagian melon 1/8 itu adalah milik Lani. Yang ketiga, Edo memegang 3/8 bagian pepaya. Beni memegang 3/6 bagian pepaya. Siapa yang memegang bagian pepaya yang lebih besar? Nah, kalimat matematikanya dapat kita tulis 3/8 lebih kecil dari 3/6. Yang ditanyakan siapa yang memegang bagian pepaya lebih besar. Jadi antara 3/8 dan 3/6 itu yang lebih besar adalah 3/6, yaitu pepaya milik si Beni. Gitu ya anak-anak. Nah, semoga penjelasan materi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan anak-anak dapat mengulanginya di rumah ya dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada pada buku tema 5 ataupun pada LKS kita. Salam sehat, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.